Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 10 AKL 3. Perkenalkan, nama saya Rizky Sari dari absen 32. Saya Khairumi Sarisita, absen 22. Saya Nia Putri Hedianti, nomor absen 24. Saya Mbak Safiani, nomor absen 27. Saya Kartika Dwi Permatasari, absen 21. Saya Rizky Dela Kartika Sari, absen 31. Kami akan membuat video project IPAS dengan materi konektivitas antar ruang dan waktu yang berada di Yutaka Farm. Selamat menyaksikan. Yutaka Farm adalah salah satu destinasi wisata di Kabupaten Pati, tepatnya di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil. Oleh pengelola, taman bunga itu dikonsep ala Jepang, negeri matahari terbit. Pengunjung bisa selfie dengan memakai baju kimono dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan. Selain taman bunga, banyak hal yang bisa ditemukan di Yutaka. Di antaranya, kolam renang, arena permainan anak-anak, taman bibit buah, dan bunga yang bisa dibeli di situ untuk dibawa pulang atau oleh-oleh. Bagi yang hobi kuliner, disediakan berbagai macam menu masakan, dari yang bakar-bakaran, mie, sosis, hingga rujak, pokoknya yang segar-segar. Yutaka Farm di Pasucen Trangkil Pati adalah sebuah destinasi yang menghubungkan keindahan alam pedesaan dengan tradisi lokal dan pengalaman modern. Tempat ini menjadi simbol bagaimana ruang fisik seperti lahan pertanian, kebun, dan fasilitas rekreasi dapat menyatu dengan waktu melalui sejarah, budaya, dan inovasi yang terus berkembang. Dalam aspek ruang, Yutaka Farm menawarkan lingkungan yang hijau dan asri, mencakup area pertanian organik, spot edukasi, dan tempat wisata keluarga. Berbagai aktivitas seperti memetik hasil panen, edukasi pertanian, hingga permainan anak-anak menciptakan interaksi lintas generasi yang menghubungkan masa kini dengan tradisi agraris masa lampau. Sementara itu, aspek waktu di Yutaka Farm tercermin dari cara tempat ini menjaga nilai-nilai lokal dan mengintegrasikannya dengan kebudayaan modern. Misalnya, pengelolaan pertanian berbasis teknologi mendukung keberlanjutan lingkungan sekaligus memperkenalkan pengunjung pada inovasi di bidang agrikultur. Dengan menghadirkan konektivitas antara ruang yang nyata dengan waktu yang melibatkan memori serta harapan, Yutaka Farm menjadi tempat di mana alam, budaya, dan teknologi berpadu, menciptakan pengalaman yang edukatif, kreatif, serta berkesan bagi semua pengunjung. Di sini, setiap langkah terasa seperti perjalanan lintas waktu yang menghubungkan antara keindahan tradisional dengan kenyamanan modern, serta mempererat hubungan antara manusia dengan alam. Mas mau izin nanya, bagaimana sejarah berkembangnya lahan ini hingga menjadi sebuah destinasi wisata? Ini Yutaka Farm bisa jadi seperti ini itu awal mulanya di pembibitan. Kita itu bukanya bukan langsung wisata seperti ini, tapi dimulai dari pembibitan kayak pohon mangrove dan buah-buahan. Dulu itu banyak progres sekali yang kita lalui, yaitu awal mulanya itu tadi pembibitan, dan kita maju di bidang edukasi, setelah itu food dan cafe. Nah, sebelum food dan cafe dan edukasi, awal mulanya itu kita adakan sempat viral di baju kimono. Nah, baju kimono itu terkenal mulai tahun 2017 sampai sekarang lah ya. Tapi mungkin pergerakan zaman, jadi kita lebih beralih ke edukasi dan food dan cafe. Sampai sekarang langsung untuk foto dan kimononya itu tadi masih berjalan, cuman mungkin agak redup ya karena
banyak saingan juga. Nah, untuk food dan kafenya alhamdulillah berjalan dengan lancar dan edukasinya juga sampai titik ini masih berkembang juga. Langkah-langkah yang diambil pengelola untuk menjaga pelestarian lingkungan di Yutaka ini? Kalau langkah-langkah untuk menjaga kelestarian itu kita bisa jadi mulai dari diri kita sendiri ya. Awalnya dari bersih-bersih kayak peduli sama lingkungan, sampah dan sekitar kita. Kalau masalah apa sih untuk melestarikan itu kita bisa untuk kerja sama tim. Kita kan juga punya tim edukasi, tim food dan cafe dan tim pembibitan. Nah, itu kita jadikan satu untuk melestarikan lingkungan sekitar. Selain itu juga kita juga sering memberikan edukasi kepada semua orang di sekitar kita untuk menjaga lingkungan kita, untuk menjaga sekitar pantai, untuk sekitar kita dan menjaga tumbuhan, soal membersihkan sampah dan memilahnya antara organik dan anorganik. Dan di sini juga ada edukasi untuk memilah sampah dan ini memakai barang bekas. Itu juga langkah kita untuk melestarikan alam dan mengurangi sampah plastik. Nah, kita itu mempunyai prinsip untuk menjaga lingkungan terhindar dari sampah plastik yang sangat menumpuk. Di Indonesia kan banyak sekali ya sampah plastik yang menumpuk dan tidak bisa terurai. Contohnya sampah plastik ini kantong plastik, songan plastik untuk ada minuman-minuman seperti itu kan sangat susah sekali untuk mengurainya. Kita pakai untuk kerajinan edukasi seperti membuat kotak pensil dan lain-lain. Nah, untuk menjaga tempat ini menjadi lebih bersih itu kita melakukan untuk membakar sampah sih. Membakar sampahnya itu tapi tidak dengan dibakar tapi ditanam untuk meleburkan sisa-sisa makanan yang ada di sini. Dan untuk anorganiknya itu bisa menjadikan pupuk untuk di pembibitan. Bagaimana rencana jangka panjang untuk pengembangan Yutaka Farm ke depannya? Ya, baik, untuk jangka panjang Yutaka Farm itu bisa dinilai dari konsistennya tim. Kalau dari konsistennya tim itu bisanya dari ide-ide yang baru muncul untuk mengajukan Yutaka Farm menjadi lebih maju, untuk mengadakan event, langsung memberikan sarana dan mungkin mengambil tema yang baru untuk mengajukan Yutaka Farm lebih maju. Nah, dan apalagi ini kan musim banyak lagi saingan di luar ya, jadi kita harus berani untuk mengambil resiko untuk menjadi Yutaka ini stabil terus untuk naik. Nah, di sini kita itu ambil edukasi juga tanaman aja, tapi ada sibori, ekoprint dan memilah sampah tadi. Itu juga edukasi yang baru dari kami. Nah, langsung untuk makanan kita juga nggak mau kalah saing dari luar sana juga. Nah, terutama untuk makanan kita juga bisa prasmanan dan bisa untuk makan edukasinya itu juga dari kita sendiri. Nah, dari sisi wahana juga kita banyak sekali, ada kolam renang, ada terapi, ada mini coaster yang terbaru mandi bola dan melukis. Nah, kita juga sering mengambil tema-tema baru untuk mengambil nama lagi di luar. Antara lain yaitu tadi ada event kemarin setelah tahun 2018 kalau nggak salah. Itu ada event yang sangat besar lah di sini, fashion show atau enggak itu anime kalau nggak salah. Nah, itu baru kemarin itu malahan. Nah, itu juga untuk mengambil nih daya tarik manusia dan banyak pelanggan untuk masuk ke Yutaka Farm. Nah, untuk makanan juga itu tadi yang saya bilang di sini juga banyak sekali makanan dan menunya ya banyak sekali sih. Dan worth it untuk anak muda, untuk ngopi, nongkrong dan lain-lain. Kita juga nggak untuk kalangan orang tua aja, tapi anak muda. Untuk anak-anak juga kita biasanya menerima banyak sekali pelanggan seperti itu. Mungkin itu aja yang saya bisa jelaskan sedikit tentang Yutaka Farm. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Ide Yutaka itu sebenarnya terwujud
dari pemikiran teman-teman dulu. Kemudian yang punya ini, saya kan pengelola ya, yang punya kebetulan tidak ada di sini. Jadi sebagai pengelola itu mewujudkan untuk keinginan owner saya gitu. Owner saya itu adalah seorang penggiat lingkungan hidup. Jadi di namanya OISKA Internasional. OISKA itu lembaga untuk lingkungan hidup, jadi nanam brayo, nanam mangrove untuk melindungi tambak. Jadi nanamnya itu di laut, jadi tambaknya biar tidak habis terkikis ombak. Makanya kita buat Yutaka supaya nanti bisa membantu untuk lingkungan hidup. Dulunya kita jualan tanaman, tetapi banyak yang kesini foto-foto, jadi kita antisipasi membuat untuk tema Jepang, sama bajunya dikirim langsung dari Jepang karena banyak teman-teman yang di sana. Sampai sekarang jadi ada kafe, ada live musiknya. Sekarang itu edukasinya ada dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah gitu. Yutaka Farm niki sampun 7 tahun, Mbak. Jadi ini 2004, berarti sekitar 2004 dikurangi 7. Berapa? Ayo. 2024 kurang itu. Sudah 7 tahun lah. Enggak. 1997. Nggih. Salah. Ya, intinya 2024 dikurangi 7 tahun gitu. Berapa? 2016. Ya, sekitar 2016-an. Saya pribadi ya Mbak, pengunjung Yutaka itu kan sasaran kita bukan menengah ke atas, tapi menengah ke bawah, dan sasaran kita itu ada di pengunjung yang keluarga. Jadi Yutaka itu memang wisata keluarga, bukan wisata untuk pacaran, tidak. Wisata keluarga, wisata dipakai belajar untuk sekolahan, instansi. Kalau narik pengunjung itu sebenarnya ada di pelayanan, terus sosial media di kimono. Kalau anak muda sekarang itu di live musiknya. Sama setahun sekali, paling lama atau 6 bulan sekali itu kita buat event yang melibatkan sekolah sama masyarakat. Makanya kesini. Yang punya Yutaka ini harus disebutkan lengkap, apa namanya saja. Namanya saja. Yang punya Yutaka ini Pak Andi Lestari Budiarso. Perawatan yang dari segi apa? Umum atau khusus? Khusus. Ya, kalau khususnya ini di Yutaka Farm perawatannya satu ya. Karena Yutaka ini kan banyak tanaman. Banyak tanaman, terus banyak gazebo yang memang benar-benar harus dijaga kerapiannya. Disempret Mbak kalau di gazebo itu, karena banyak semutnya. Jadi yang pertama kita semprot, kita vaksin supaya steril. Kemudian yang jelas itu nyiram. Itu yang ketiga memang berkala, kita 2 hari sekali ini untuk tanaman ini dibersihkan semua. Maksudnya rumput-rumputnya kayak gini. Itu keseluruhannya 2 hari sekali. Ya Mbak, saya kan aktivis lingkungan hidup dari dulu, dari SMA sampai sekarang itu aktivis lingkungan hidup sama sosial. Jadi nek Yutaka itu nggih pas sama jiwa saya. Lingkungan hidup iya, edukasi iya, kemudian sosial di khususnya di penanaman pohon itu ya seneng, bahagia saya. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.